Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim min jami'il ma'asi wa zunubi, la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa ashabihi alladhina jahadu fis sabilillah bisayfil mujahadah bil hikmati wal kalam. Kita angkat tangan dulu yuk. Kita munajat di waktu yang mulia. Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wa fusuka wal isyan waj'alna ya Allah min ahlil khairi wal irfan bijudika ya aziz wa ya ghaffar ya karim wa ya sattar ya mujibas sailin birahmatika ya arhamar rahimin. Ashabul fadilah hadratul mukarramin, para orang tua dan yang dituakan, terutama para pengisi acara kita yang dengan tidak mengurangi takdim, dengan tidak mengurangi mahabbah mata'alallahu bitulil hayatiha, para kiai, para ustadz dan ustadzah DKM Masjid Al-Ikhlas yang saya cintai, yang saya hormati dan yang saya takzimkan, ketua RW kita yang tidak lain adalah, kalau dihitung secara nasab beliau itu adalah adik, tetapi kalau dilihat dari umur beliau itu adalah abang. Jadi manggilnya apa kita? Semaunya. Ya. Karena kalau nasab bapak saya adalah kakak dari bunda beliau, tapi kalau secara umur saya jauh lebih muda dibandingkan Bapak Faisal. Kita doain mudah-mudahan sehat seterusnya. Dan para bapak ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat dan salam terlimpah selalu senantiasa kepada pemimpin umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa kita, harapan kita, semoga di yaumul qiyamah Rasulullah berkenan memberikan syafaatnya, memberikan pertolongannya kepada kita semuanya. Yang tercinta orang tua saya, Bunda Ustadzah Haja Amdaria, Ibunda Ustadzah Haja Arumsari, Ibunda Ustadzah Haja Ratna, Ibu Yanti, Kanda Haja Tati, dan seluruh para orang tua yang dituakan. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, barangkali ini bagian dari request saya kepada pengurus majelis. Sedikit saya ingin menyampaikan tausiah yang karena memang tugasnya adalah memberikan tausiah. Karena setelah ini saya harus berangkat lagi ke Bekasi jam 10, saya harus memberikan tausiah di sana ya Bu ya. Jadi walaupun sedikit, mudah-mudahan menjadi tabarruk, menjadi keberkahan buat diri kita semuanya. Sesuai dengan perintah, ini kan ada perintahnya tuh di WA yang saya terima dari pengurus masjid, bahwa saya harus berbicara mengenai rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu, tahu istri-istri Nabi? Tahu istri-istri Nabi? Siapa coba? Ada Sayyidah Khadijah, ada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagian dari mahabbah kita, bagian dari cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah meneladani beliau. Kalau kita sebagai perempuan, tidak banyak yang ingin saya sampaikan kepada ibu sekalian. Yuk kita belajar dari para istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Khadijah, istri beliau adalah perempuan yang dikatakan di dalam sebuah kisah bahwa beliau tidak pernah berkata tidak kepada suaminya. Ya Bu, Sayyidah Khadijah adalah istri Rasulullah yang tidak pernah berkata tidak, yang nggak pernah berkata enggak kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi kalau kita bandingin sama diri kita, bagaimana perilaku kita kepada para suami-suami kita, teladannya adalah istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Ibu, bagaimana perilaku kita kepada suami-suami kita, Bu? Ini mumpung suami kita pada hadir di sini. Ibu, Rasulullah cuma memberikan kunci kepada kita, ya, bahwa ketika kita punya harapan, kita punya cita-cita, kita punya keinginan untuk bisa menjadi penghuni surganya Allah, maka ada 4 kriteria yang harus kita patuhin. Yang pertama, bahwa kewajiban Allah di dalam sholat sudah kita kerjain. Yang kedua, kewajiban Allah memerintahkan kita untuk berpuasa di bulan suci Ramadan, insyaallah kita kerjain. Yang ketiga adalah menjaga marwah diri kita, menjaga kehormatan diri kita dengan menutup aurat. Alhamdulillah. Saya cuma pengen tanya, cakepnya kita hari ini sama nggak cakepnya kalau kita keluar dari masjid? Pak, Ibu yang hadir hari ini sama nggak cakepnya kalau di rumah? Ini maaf ya Bu, Bapak yang curhat, bukan saya yang ngomong. Gimana Pak? Daster bolong katanya tuh Bu, ada yang curhat. Tapi insya Allah Bapak pulang dari pengajian ini, pulang dari maulid ini, ada yang berubah dari diri kita, Ibu, ya. Jadi menutup aurat, berdandan kita, berhias kita hanya untuk suami kita. Selebihnya hanya muka dan telapak tangan kita yang boleh terlihat oleh umum, ya. Yang keempat yang Rasulullah katakan bagi kita yang merindukan surga adalah sami'na wa ata'na. Taat dan patuh kepada suami kita, Ibu. Saya mengajarkan Ibu perbanyak zikir. Saya mengajarkan kepada Ibu untuk selalu ta'alil Quran, mengamalkan Al-Quran. Tetapi seluruh amalan-amalan ibadah kita akan nol artinya ketika kita tidak mendapatkan ridho dari orang-orang yang pantas membuka pintu surga buat diri kita. Siapa Ibu? Siapa Bu? Suami. Ya, jadi nggak cuma zikir, nggak cuma sholat, nggak cuma puasa, tapi bagaimana perilaku kita, akhlak kita seperti halnya perilaku dan akhlaknya para istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, contoh yang paling otentik yang harus kita tiru sebagai perempuan adalah Sayyidah Aisyah radhiyallahu an. Ibu, lebih dari 2.210 hadis diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Hafal beliau kepada ribuan hadis selama hidup berdampingan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menjadi urutan keempat dari perawi hadis setelah Abu Hurairah, kemudian setelah Ibnu Umar, ketika Anas bin Malik, maka posisi yang keempat ditempatin oleh istri dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidah Aisyah. Beliau sangat smart, beliau sangat pinter, dan beliau sangat cantik luar biasa zahir dan batinnya. Ibu, berapa hadis yang sudah kita kuasai? Saya mau ini ya ke ibu aja, ke bapak nanti ada 3 penceramah ya Bu ya. Bu, Ustazah saya nggak menghafal hadis. Yuk seperti saran tadi DKM, kita belajar terus, kita belajar. Masya Allah, di sini Masya Allah kita udah difasilitasi dengan baik oleh masjid kita. Yang penting ibu mau datang, ibu mau ngaji, duduk aja. Urusan nanti hafal atau enggak hafalnya hadis, yang penting nawaitunya adalah belajar. Insya Allah ya Bu ya. Cantiknya luar biasa, pinternya luar biasa. Karena apa? Madrasatul ula. Kita punya amanah dari Allah, kita punya tanggung jawab dari Allah untuk mendidik anak-anak kita. Pinter enggak pinternya anak kita, soleh enggak solehnya anak kita, bergantung kepada kita orang tuanya, bergantung kepada kita ibunya. Ibda binafsik, mulai dari diri kita sendiri. Pengen punya anak yang soleh, solehain diri kita dulu. Pengen punya anak yang pinter, pinterin dulu diri kita sendiri. Pengen punya anak yang ahli ibadah, contohin, teladanin buat anak-anak kita. Insya
Insya Allah. Ya Bu ya. Yuk mari sama-sama kita tiru rumah tangganya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana beliau membentuk rumah tangga yang sejahtera, yang adem, ya. Rumah tangga yang selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena seluruh anggota keluarganya beribadah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mari sama-sama kita baca Fatihah. Kita doakan diri kita mudah-mudahan menjadi ummus solehah, menjadi mar'atun soleha, menjadi bintun soleha. Pak, doain istri-istrinya ya Pak ya. Yang belum pada nurut biar pada nurut. Yang masih galak biar pada baik. Emang ada yang galak? Yang mana? Yang mana? Kerudungannya warnanya apa? Biasanya kalau dikasih tahu suka marahan kita perempuan ya. Saya Bu, saya, bukan ibu, saya. Ya. Yuk kita doain diri kita bisyafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Sedikit yang saya sampaikan mudah-mudahan menjadi keberkahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.